sholat. Tadi selesai sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Di mana di kesempatan ini insyaallah taala kita akan melanjutkan pelajaran kita membacakan salah satu kitab dari Ibnu Qayyim rahimahullah taala, Ighatsatul Lahfan min Masaidi Syaitan. Dan di pembahasan yang sebelumnya kita telah ada di Al-Babul Tsalits Asyar, bab yang ke-13, penjelasan Ibnu Qayyim rahimahullah taala tentang tipu daya syaitan yang dengannya memperdaya anak cucu Adam. Ini telah kita lewati beberapa penjelasan Ibnu Qayyim rahimahullah taala, di mana beliau menyebutkan beberapa nas terkait dengan tipu daya syaitan. Akhir dari apa yang telah kita bacakan yaitu penjelasan Ibnu Qayyim rahimahullah taala tentang wa'du syaitan wa tamniyatuhu, tentang janji syaitan dan harapan-harapan yang syaitan berikan kepada anak cucu Adam. Di firman Allah Subhanahu wa taala, ya'iduhum wa yumannihim, di surah An-Nisa ayat 120. Ya'iduhum wa yumannihim. Ya'iduhum, syaitan memberikan janji kepada mereka. Wa yumannihim, dan memberikan angan-angan kepada mereka. Ya'iduhum, memberikan janji kepada siapa yang ia perdayai, diberikan janji. Dan janji syaitan dan harapan yang syaitan berikan ini telah dijelaskan juga oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Jadi syaitan itu ya'idu al-batil, menjanjikan sesuatu yang batil, menjanjikan sesuatu yang batil, memberikan harapan-harapan al-muhal, harapan-harapan yang tidak masuk akal. Nah, bayangkan syaitan itu memberikan, memperdayai anak cucu Adam bisa mencapai kebenaran, maksudnya mendapatkan kebahagiaan, min ghairi tariqihi, akan tetapi bukan dari
jalannya, ya. Ingin menggapai kebahagiaan tapi tidak melewati jalannya, ya. Diberikan angan-angan yang tidak bisa dicapai. Bayangkan syaitan itu, ya, di antara tipu dayanya, dia membisikkan kepada seseorang, sayatulu umruk, kau akan panjang umur, ya, tanal minad dunya ladzatak, kau akan mendapatkan dari dunia kelezatannya. Ini godaannya luar biasa. Sata'lu ala aqranik, engkau akan, ya, melebihi, ya, sahabat-sahabatmu, mengalahkan musuh-musuh, tadfar bi a'daik. Ya, diberikan gambaran-gambaran, ya, yang tidak mungkin dicapai. Jadi syaitan itu memberikan, ya, janji-janji yang batil, memberikan harapan-harapan yang palsu. Di, ya, ayat yang lain ini disebutkan oleh Ibnu Al-Qayyim rahimahullah taala, wa min dzalika qouluhu ta'ala, termasuk dari hal tersebut firman Allah Subhanahu wa taala, asy-syaitan ya'idukumul faqr wa ya'murukum bil fahsya. Syaitan menjanjikan kepada kalian al-faqr, kefakiran, wa ya'murukum bil fahsya, dan memerintahkan kepada kalian al-fahsya, perbuatan keji. Ini syaitan. Wallah, adapun Allah Subhanahu wa taala, ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Adapun Allah Subhanahu wa taala maka menjanjikan kepada kalian maghfirah, ampunan, ya, dari Allah Subhanahu wa taala, wa fadla, dan Allah menjanjikan fadla, yaitu berupa, ya, karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, Ibnu Qayyim rahimahullah taala menjelaskan, qila ya'idukumul faqr, ya, ada yang mengatakan makna firman Allah Subhanahu wa taala ya'idukumul faqr, menjanjikan kepada kalian kefakiran, maknanya adalah yukhawwifukum bihi, ya, mempertakuti kalian dengannya. Mempertakuti apa? Ya, mempertakuti dari amalan kebaikan. Kapan kau lakukan, ya, engkau akan menjadi fakir. Mempertakuti dari sedekah. Kapan kau bersedekah, maka engkau akan menjadi fakir. Nah, yaqul in anfaqatum amwalakum iftaqartum. Syaitan apa yang ia bisikkan? In anfaqatum amwalakum iftaqartum. Kalau engkau menginfakkan harta-harta kalian, kalau kalian menginfakkan harta-harta kalian, iftaqartum, maka kalian akan menjadi fakir. Ya, ini janjinya siapa? Syaitan. Tapi menjadi lebih bahaya lagi kalau dibantu oleh syaitan dari kalangan manusia. Nah, muncul perkataan yang demikian, sama seperti, ya, syaitan. Wa ya'murukum bil fahsya, dan memerintahkan kepada kalian, ya, untuk melakukan al-fahsya. Al-fahsya sesuatu yang keji. Ibnu Qayyim rahimahullah taala mengatakan qalu, ya, hiyal bukhl. Ulama mengatakan al-fahsya yang dimaksud di sini adalah al-bukhl, kekikiran, bakhil. Ya, disebutkan asy-syaitanu ya'idukumul faqr wa ya'murukum bil fahsya. Al-fahsya sesuatu yang keji, ya. Di antara ulama ada yang mengatakan makna al-fahsya di sini adalah al-bukhl, kikir. Fi hadzal mawdi' khassah, di ayat ini secara khusus. Itu satu pendapat disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala.
Wa yudhkaru an Muqatil wal Kalbi, disebutkan dari Muqatil wal Kalbi rahimahumullah taala, kullu fahsya fil Quran, seluruh kata fahsya, seluruh kata fahsya di dalam Al-Quran, kalau kita dapatkan ada kata fahsya, fahisha atau fahsya, kalau ada kita dapati kata demikian, fahiya az-zina, maka dia maknanya zina. Illa bihadzal mawdhi' fa innaha al-bukhl, kecuali di ayat ini maka maknanya adalah al-bukhl, bakhil. Nah, was-shawab, namun yang benar adalah, ini diantara ya kebiasaan dari Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Nah, di beberapa kitabnya sering kita dapat seperti ini. Beliau menterjih, menyebutkan was-shawab, yang benar, annal fahsya ala babiha wa hiya kullu fahisyah. Annal fahsya ala babiha, kata al-fahsya itu tetap pada babnya, pada maknanya. Tidak seperti yang diriwayatkan dari Muqatil dan Al-Kalbi bahwasanya di dalam Al-Qur'an fahsya itu artinya zina, kecuali di sini maka maknanya al-bukhl. Nah, Ibnu Qayyim menjelaskan rahimahullah taala, seluruh kata al-fahsya atau al-fahsya di sini itu datang pada babnya, makna pada maknanya yang sebenarnya. Wa hiya kullu fahisha. Nah, wa hiya kullu fahisha, maknanya adalah setiap sesuatu yang keji. Fahiya sifatun li mausufin mahdhuf. Ini dalam bahasa Arabnya. Fahisha adalah sifat untuk sesuatu yang disifati dan dia terhapus. Nah, ini dari sudut kaidah bahasa Arabnya. Jadi fahisha dia sifat untuk yang disifati, dan yang disifati ini mahdzuf, terhapus. Fahudhifa mausufuha iradatan lil umum, dihapus mausufnya yang disifatinya dihapus, tidak disebutkan. Allah langsung menyebutkan ya'murukum bil fahsya. Allah, ya, mereka syaitan itu memerintahkan kepada kalian untuk melakukan al-fahsya, sesuatu yang keji. Yang disifati perbuatan apa itu Allah tidak sebutkan di sini. Kan yang dikatakan sifat dengan yang disifati itu biasanya kan ada dua kata. Ya, perbuatan yang keji atau sifat yang keji. Di ayat tidak disebutkan, hanya disebutkan saja al-fahsya, berarti ada yang dihapus. Ini menurut Ibnu Qayyim rahimahullah taala, yang disifatinya dihapus. Langsung sifatnya dikatakan sesuatu yang keji. Kenapa demikian? Kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, di ayat tersebut ya'murukum bil fahsya iradatan lil umum. Ya, karena diinginkan dengan konteks tersebut bermakna umum, ay bil fi'la al fahsya wal khillatil fahsya, yaitu maknanya dengan perbuatan keji dengan al khilla, dengan tabiat yang keji. Wa min jumlatiha al bukhl, termasuk dari hal-hal yang keji itu adalah al bukhl, kikir. Jadi tidak dihapuskan secara umum kemudian ditetapkan maknanya al bukhl, tidak, tapi dengan rincian yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Tujuan ayat ini disebutkan untuk menunjukkan makna umum. Di antara keumuman sesuatu yang keji itu adalah al-bukhl, kikir. Fa dzakara subhanahu wa'da syaitan wa amrah. Di sini ada pembahasan mirip dengan yang tadi, janji syaitan dengan harapan yang syaitan berikan. Sekarang di sini
Allah menyebutkan wa'du syaitan wa amruh, janji syaitan dan perintah syaitan. Jadi syaitan menjanjikan sesuatu dan memerintahkan untuk melakukan sesuatu. Diperhatikan, janji syaitan dan perintahnya. Ya'muruhum bisyarr. Ini perintah syaitan. Syaitan memerintahkan melakukan sesuatu yang buruk. Wa yukhawwifuhum min fi'lil khair, dan mempertakuti dari perbuatan kebaikan. Bisa tidak takut dari kebaikan? Ini syaitan mempertakuti dari perbuatan kebaikan. Sama yang tadi, takut bersedekah, dikasih takut kalau berbuat begini akan begini. Nah, jadi syaitan ini tujuan utamanya yang paling pokok ada dua. Ya'muruhum bisyarr, memerintahkan melakukan sesuatu yang buruk, wa yukhawwifuhum min fi'lil khair, dan mempertakuti mereka, yaitu manusia, dari perbuatan kebaikan. Wa hadanil amran huma jima' ma yatlubu syaitan minal insan. Ya, dua hal ini atau dua perkara ini nah, adalah ya, pondasi pokok atau perkara pokok yang syaitan inginkan pada manusia. Ya, jadi ini perkara yang sangat diinginkan oleh syaitan. Kenapa? Fa innahu idza khawwafahu min fi'lil khair, karena jika syaitan mempertakuti manusia dari melakukan amalan kebaikan, ya, dipertakuti dari amalan kebaikan, tarakahu, maka orang tersebut akan meninggalkannya. Dipertakuti dari amalan kebaikan. Contohnya banyak, bukan cuma sedekah. Bukan cuma sedekah. Dipertakuti dari amalan kebaikan. Ya. Jangan dulu sholat. Kau rugi nanti banyak pelanggan. Itu kan mempertakuti dari amalan kebaikan. Kapan kau lakukan amalan kebaikan ini, ada sesuatu. Dipertakuti. Dan ini contoh. Masih banyak contoh-contoh yang lain. Ya, kalau terkait masalah keluarga, mau menikah dengan penuntut ilmu, yang datang melamar penuntut ilmu. Penuntut ilmu itu, ya, biasanya yang namanya penuntut ilmu itu fakir. Kalau dikatakan penuntut ilmu itu asalnya diketahui dia fakir, karena kerjanya memang menuntut ilmu. Dikatakan penuntut ilmu, pagi ilmu, siang ilmu, sore ilmu, malam ilmu, itu dia. Ya, datang penuntut ilmu melamar anaknya. Ya, agamanya bagus, akhlaknya bagus. Ya, tapi orangnya sederhana. Bukan juga dikatakan fakir, tidak bisa kasih makan istrinya. Artinya, ya, dengan batasan-batasannya. Kadang muncul karena telah ada sebelumnya juga yang ingin datang, jangan ini. Ya, jangan ini. Kenapa? Ya, fakir. Kadang di hadapan orang tuanya laki-laki mungkin lain bicaranya, tapi kalau sudah di hadapan anaknya, jangan itu fakir. Itu saja. Ya. Yang lapang dari segi harta. Kadang syaitan datang mempertakuti di situ. Akhirnya itu saja. Kadang juga ini godaannya masuk setelah menikah. Menikah dengan seseorang yang awalnya, ya, memiliki kelapangan, tapi tiba-tiba diuji dengan kefakiran. Jadi ujian datang. Ya, apalagi kalau misalkan ternyata setelah menikah suaminya menuntut ilmu. Sementara suaminya itu meskipun penuntut ilmu, dia tetap berusaha untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Muncul bisikan syaitan, ya, agar membenci suaminya, ya, dikarenakan karena dunianya kurang. Ya, padahal bisa jadi dengan kesederhanaannya,
dari dunia lebih baik bagi si istri dibanding saat suaminya ini dibukakan untuknya dunia. Ya, salah satu contohnya, jika dibukakan dunia kepada suaminya, ya, kadang dia dilemahkan dari menuntut ilmu, atau ya dia sama sekali dihilangkan darinya semangat keinginan menuntut ilmu. Dunia terbuka untuk dirinya. Apa yang terjadi? Kadang justru yang mendapatkan imbasnya si istri. Kenapa? Ya, kadang dia cari untuk membuat rumah yang baru. Bisa jadi. Ini bukan saya ceritakan biasa ya. Ini dari kitab Al-Baitus Sa'id, Syekh Abdul Rahman As-Simhi. Kadang seperti itu. Ya, makanya hati-hati dengan yang namanya was-was syaitan. Ya. Wa'du syaitan wa amruh. Janji syaitan dengan perintahnya. Itu tadi salah satu contoh. Ya, dipertakuti dari amalan kebaikan. Di sudut yang lain, ya, setelah dipertakuti dari amalan kebaikan, ya, amarahu bil fahsya wa zayyanaha lahu irtakabaha. Amarahu bil fahsya, syaitan memerintahkan untuk melakukan ya sesuatu yang keji. Wa zayyanaha, syaitan hiasi itu, akhirnya apa? Irtakabaha, maka dia akan lakukan. Dia tahu ini tidak boleh, tapi syaitan menghiasi. Syaitan menghiasi. Tidak apa-apa Ji, kau kan mau menikah nanti. Tidak ada masalah, kau akan menikah Ji nanti. Kan cuma begini Ji, kan cuma begitu Ji. Dihiasi. Nah itu bahayanya. Dan betapa banyak orang yang tahu kalau itu janji syaitan, bisikan syaitan, namun masih apa? Terperdaya juga. Nah, itu wa'du syaitan wa amruh. Wa sama subhanahu wa ta'ala takhwifahu wa'da al-intidhar alladhi khawafahu iyyah kama yantadhiru al-maw'ud ma wa'ada bihi. Ya, Allah menyebutkan pertakutan yang syaitan berikan ini sebagai janji penantian yang ya syaitan mempertakuti dari hal tersebut sebagaimana seseorang menunggu sesuatu yang dijanjikan. Artinya betul-betul takut dengan itu. Sama kalau kita dijanjikan sesuatu, kita sangat menunggu kapan dikasih. Bila orang dipertakuti, jika itu masuk ke dalam hatinya, itu sangat takut. Makanya dia sangat mudah ya goncang ya dan tergoda oleh syaitan. Tsumma dzakara subhanahu wa'dahu 'ala ta'atihi. Nah, kemudian setelah itu Allah menyebutkan ya janji Allah atas ketaatan kepadanya. Ini yang ada di ayat yang kita sebutkan tadi. Nah, di surah Al-Baqarah ayat 268. Wallahu ya'idukum, Allah menjanjikan untuk kalian maghfirah, ampunan. Allah menjanjikan ampunan. Nah, dzakar subhanahu wa ta'ala wa'dahu ala ta'ati. Allah menyebutkan janjinya atas ketaatan yang dilakukan. Wamtithal awamirihi, saat melakukan apa yang Allah perintahkan. Wajtinab nawahi, dan saat menjauhi apa yang Allah larang. Wahiyal maghfirah wal fadl, yang Allah janjikan adalah al-maghfirah, ampunan, wal fadl, dan Allah menjanjikan al-fadl, keutamaan atau karunia. Fal maghfirah yang Allah berikan wiqayatus syarr, Allah berikan perlindungan dari keburukan. Wal fadl i'ta'ul khair, diberikan karunia. Maksudnya adalah i'ta' al khair, Allah berikan kebaikan ya, kebaikan kepadanya. Kemudian Ibnu Qayyim mengatakan rahimahullah taala wa fil haditsil masyhur, dan disebutkan di hadis yang masyhur, inna lil malaki bi qalbi ibni adam lamma. Sesungguhnya malaikat ya, sesungguhnya malaikat memiliki lamma
ya, biqalbi ibni Adam lamma. Sesungguhnya malaikat memiliki bisikan kebaikan dalam hati anak Adam. Sesungguhnya malaikat memiliki bisikan kebaikan di hati anak Adam. Bisikan kebaikan untuk melakukan untuk melakukan kebaikan. Wali syaitani lamma, dan syaitan juga memiliki bisikan tersebut. Jadi ada ya arahan untuk melakukan kebaikan. Syaitan juga ada. Falammatul malak, adapun bisikannya syaitan, i'adun bil khair. Ya, syaitan adapun al malak, nah bisikannya malaikat i'adun bil khair, memberikan janji akan kebaikan, wa tasdiqun bil wa'di, untuk membenarkan janji tersebut. Itu malaikat. Wa lammatu syaitan, adapun syaitan bisikannya i'adun bisyarr, diberikan janji berupa keburukan, wa takdzibun bil wa'di, mendustakan janji. Summa qara'a asy-syaitanu ya'idukumul faqr wa ya'murukum bil fahsya. Kemudian ya membacakan ayat ini, asy-syaitan ya'idukumul faqr, ya, syaitan menjanjikan kepada kalian al-faqr wa ya'murukum bil fahsya, dan memerintahkan kepada sesuatu yang keji. Jadi dalam hati manusia ada dua bisikan ini, bisikan dari malaikat dan bisikan dari syaitan. Fal malak wasyaitan yata'aqabani 'alal qalbi ta'aqubal laili wan nahar. Ya, dari dua bisikan ini Ibnu Qayyim rahimahullah taala menjelaskan, nah, al-malak wa syaitan yata'aqabani 'alal qalbi ta'aqubal lail wan nahar. Jadi bisikan tersebut ya dari malaikat dan dari syaitan itu silih berganti mendatangi hati sebagaimana bergantiannya malam dan siang. Ini perumpamaan yang luar biasa dari Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Jadi bisikan syaitan, ya, bisikannya malaikat itu menghampiri anak Adam sama seperti pergantian yang ada pada malam dan siang. Bagaimana pergantian malam dan siang itu? Apakah sama? Apakah dalam setahun sama? Apakah sama siang dengan malam? Beda-beda siang dengan malam. Kadang panjang siangnya, panjang malamnya. Ibnu Qayyim mengatakan rahimahullah taala, "Fa minan nas man yakunu lailuhu atwal min naharihi." Di antara ya manusia ada yang malamnya lebih panjang daripada siangnya. Wa akhar bididdi, dan yang lain sebaliknya. Ya, jika diumpamakan misalkan ya bisikan-bisikan syaitan itu malam, sebagaimana diumpamakan dia berganti yang seperti siang dan malam. Malam kan kadang begitu, ya kadang malam misalkan ya bertambah, kadang berkurang. Ya di tempat lain mungkin malamnya beda, di sini malamnya beda, beda-beda itu. Ya beda-beda waktunya. Ya manusia ada yang seperti itu. Ada yang waktu malamnya ya lebih lama dibandingkan siangnya. Artinya apa? Ya bisikan-bisikan syaitan lebih sering masuk ke dia dibandingkan ya bisikan-bisikan malaikat. Sepanjang harinya 24 jam dia miliki, ya anggaplah misalkan 20 jam itu bisikan syaitan semua, malaikat 4 jam. Kadang juga sebaliknya, lebih banyak bisikan-bisikan malaikat yang datang dibandingkan dengan bisikan syaitan. Nah, wa minhum man yakunu zamanuhu naharan kullah. Dan di antara mereka bahkan ada yang waktu yang ia miliki siang semua. Masya Allah, artinya misalkan terjaga terus. Ada juga kebalikannya. Ya, seluruh waktunya bisikan syaitan terus yang datang. Nasta'idzu billah ta'ala min syarri syaitan. Kita meminta perlindungan kepada Allah dari keburukan syaitan. Kemudian faslun, asy-syaitan yuzayyinu lil insan al-ma'siyah
thumma yatabarra'u min. Kemudian di pembahasan ini Ibnu Qayyim rahimahullah taala menjelaskan tentang ya bagaimana ya tipu daya syaitan itu luar biasa. Ya. Bahkan bisa dikatakan sangat mengerikan dan sangat menyakitkan. Nah, asyaitan yuzayyinu lil insan al-ma'siyah thumma yatabarra'u min. Syaitan menghiasi maksiat itu untuk manusia agar dia melakukan. Syaitan menghiasi maksiat-maksiat yang ada agar orang-orang melakukannya. Jadi, maksiat dihiasi supaya orang lakukan. Thumma yatabarra'u min. Kemudian setelah itu syaitan yang asalnya dia yang menghiasi, nanti dia akan berlepas diri dari manusia yang melakukan kemaksiatan. Ini makarnya syaitan. Jadi tidak ada istilah kesetiaan. Ya, justru mengarahkan ke perbuatan yang buruk kemudian kau ditinggalkan. Nah, berkata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, wa min kaidihi lil insan annahu yuriduhu al mawarid allati yukhayyal ilaih anna fiha manfa'atah. Di antara makar syaitan untuk manusia, syaitan itu membawa manusia ke tempat-tempat yang dihayalkan kepada seseorang bahwa di situ ada kebaikan untuk dirinya, ada manfaat untuk dirinya. Syaitan dia tampakkan untuk kau, untuk seseorang, ya, oh di sana ada kebaikan untukmu, ditampakkan untuk dirinya. Summa yusdiruhu al-masadir allati fiha 'atabu. Kemudian nanti kalau sudah diarahkan ke tempat yang pertama, selanjutnya akan syaitan akan menjerumuskan menuju ke tempat-tempat yang di situ ada kebinasaannya. Awalnya dihayalkan kepadanya ada kebaikan untuk kau di sana. Ke sana. Setelah tiba di sana, diarahkan ke tempat yang akan menjerumuskan dia, di situ ada kebinasaannya. Kemudian wa yatakhalla anhu. Setelah mendapatkan kebinasaannya, syaitan akan meninggalkan. Syaitan akan tinggalkan, yatakhalla anhu, dia tinggalkan. Bukan cuma itu. Wa yuslimuhu. Syaitan akan menyerahkan orang tersebut pada kebinasaannya. Syaitan tidak akan bantu. Kalau sudah terjerumuskan pada kebinasaan, syaitan tidak akan bantu. Wa yaqifu yashmatu bihi wa yadhaku min. Kemudian syaitan berdiri mengejeknya, mentertawainya. Dia yang aja, tapi dia akan meninggalkan. Dan dia akan menertawai saat seseorang berada dalam kebinasaan. Fa ya'muruhu bis-sariqah waz-zina wal-qatl wa yadullu alaihi wa yaftahuhu. Ya, syaitan memerintahkan untuk mencuri, untuk berzina, untuk membunuh. Ternyata syaitan yadullu alaihi, syaitan juga yang menunjukkan nanti, wa yaftahuhu, syaitan juga yang nanti akan membongkar aibnya. Nanti ada kisahnya disebutkan. Berapa menit lagi? 3 menit. Nah, qala ta'ala, Allah mengatakan, wa izayyana lahum asy-syaitan a'malahum. Saat syaitan menghiasi untuk mereka amalan-amalan mereka, wa qala la ghaliba lakumul yawm minan nas. Dan mengatakan tidak ada yang akan mengalahkan kalian hari ini dari kalangan manusia. Wa inni jarun lakum. Syaitan mengatakan, saya ini pelindungmu. Saya ini pelindungmu. Ini di kisah perang Badar. Syaitan menampakkan diri. Kau tidak akan dikalah ini hari. Dia katakan kepada kaum musyrikin. Wa inni jarun lakum. Saya yang tolong kalian. Dia kasih percaya orang. Walamma tara'atil fi'atan nakasa ala aqibai. Saat al-fi'atan, dua kelompok telah bertemu
terjadi peperangan, nakasa ala aqibai, setan pun berbalik ke belakang. Dia yang duluan lari di perang Badar. Nah, lihat malaikat, ada yang datang. Ya, dia lari, hanya lari diam, tidak. Wa qala inni bari'um minkum. Syaitan mengatakan, saya berlepas diri dari kalian. Sekiranya kau dibiarkan saja sendiri terluka, tersiksa, binasa, mungkin masih ringan. Tapi kau diketahui lagi. Kemudian kau diserahkan dengan kebinasaanmu. Inni bari'un minkum. Inni ara ma la taron. Aku melihat apa yang kalian tidak lihat. Inni akhafullah. Sesungguhnya saya takut kepada Allah. Ya, nanti akan ada penjelasannya. Dan terus ulama kita mengatakan, inni akhafullah, saya takut kepada Allah. Ini tidak benar dari perkataan syaitan, dia bohong. Wallahu syadidul iqab, ini Allah amat pedih siksaannya. Ini benar. Nah, syaitan tidak ada takutnya. Sekiranya dia takut kepada Allah, nah maka dia tidak akan melakukan perbuatan tersebut. Ini ayat yang digunakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Bagaimana syaitan itu dia yang menjerumuskan, kemudian dia yang akan meninggalkan. Ya, kemudian dia akan menunjukkan dan akan berlepas diri. Ya. Makanya jangan sama sekali menjadikan syaitan sebagai teman. Kapan dijadikan sebagai teman, maka dia yang akan maka dia akan menjadi sosok yang paling besar makarnya. Semakin dekat, semakin seseorang itu akan termakan tipu daya syaitan. Nah, fa innahu tara lil musyrikin 'inda khurujihim ila Badr fi surati Suraqa bin Malik. Wa qala ana jarul lakum min bani Kinanah an yaqsidu ahlakum wa dararikum bisu. Falamma ra'a aduwwallahi junud Allah ta'ala min al-malaikah nazalat li nasr rasuli farra anhum wa aslamahum kama qala Hasan. Dallahum bi gurur thumma aslamahum. Innal khabitha liman walahu gharrar. Terakhir kita sebutkan, ya, sesungguhnya syaitan itu dia menampakkan diri di kalangan kaum musyrikin saat keluar untuk perang di peristiwa perang Badar. Ya, dengan menampakkan dirinya seperti Suraqa bin Malik. Syaitan mengatakan ana jarul lakum, saya penolong kalian. Kasih tenang, saya penolong kalian dari Bani Kinanah, yang agar mereka tidak bermaksud buruk pada keluarga kalian, keturunan kalian. Saat syaitan melihat, ya, saat syaitan aduullah melihat tentara-tentara Allah dari kalangan malaikat memberikan pertolongan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka pun lari. Wa aslamahum, ya, dia lepaskan, dia biarkan orang musyrikin, ya, terbunuh di perang Badar. Sebagaimana perkataan Hasan, lallahum bigurur. Jadi syaitan menjerumuskan kaum musyrikin kepada keterperdayaan. Nah, kira ada penolongnya, padahal tidak ada. Ya, diperdaya dengan kata-kata syaitan. Summa aslamahum, kemudian dicampakkan. Tidak akan pergi dan kembali menolong, tidak, dicampakkan. Innal khabitha liman walahu gharrar. Sesungguhnya makhluk yang keji, nah, makhluk yang keji bagi yang menjadikannya sebagai pelindung, ya, makhluk keji tersebut akan menjadi apa? Gharrar, penipu yang sangat ulung. Menjadikan syaitan sebagai penolong, justru syaitan itu yang akan menjadi penipu yang paling hebat. Nah, itu satu kisahnya. Nanti akan ada kisah lagi terkait dengan masalah apa? Ya, bagaimana tipu daya syaitan, dia yang mengajak dan dia yang menelantarkan. Nah, ini yang bisa kita sampaikan. Semoga memberi manfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.